Shalom semuanya. Saya bersyukur bisa berada di tempat ini. Saya sudah 2 kali ke tempat ini, tapi yang pertama seingat saya sebelum COVID, sebelum gedung ini berdiri. Waktu itu saya berada di rumah Kobudi dan kita sharing ngobrol-ngobrol. Dan memang sudah lama saya ingin ada dalam ibadah ini, cuma karena kesibukan dan waktu sehingga belum ada sempat untuk ada di tempat ini. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu saya dengan istri kami ada pelayanan misi ke Kamboja dan Vietnam. Jadi sepulangan dari sana saya pikir saya mampir di sini saja karena untuk cari waktu dan juga biayanya sangat mahal. Di Jakarta, di Surabaya berbahagia sebab untuk ke luar negeri lebih murah daripada kami dari Papua ke Jakarta. Kami dari Papua ke Jakarta satu orang hampir 6 juta. Pulang pergi 12 juta. Jadi kalau suami istri 24 juta. Haleluya. Ya. Jadi waktu pulang saya sampaikan sama Kobudi sama Brother Angga, saya bilang saya izin untuk bisa ke Surabaya untuk belajar. Saya ingin belajar tentang komunitas di tempat ini sebab memang saya lagi fokus untuk komunitas di tempat pelayanan yang saya bangun. Membangun orang-orang Papua yang hidup di dalam mabuk, yang hidup di dalam kekerasan, yang hidup di dalam narkoba, anak-anak muda yang hancur dengan keadaan seperti itu. Dan generasi-generasi yang baru yang di luar pinggiran kota bahkan di pedalaman yang tidak punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Sehingga mereka sekolah rata-rata SMP belum bisa baca. Bahkan kuliah pun kadang masih bacanya masih belum lancar gitu. Ya. Nah itu jadi satu beban sehingga saya pikir mereka perlu dimuridkan. Mereka perlu dididik, diajar. Nah salah satu sarana terbaik itu adalah bagaimana kita membuat satu komunitas. Saya bersyukur bisa berada di tempat ini dan jemaat Tuhan di tempat ini bersyukur bahwa bisa berada di gereja ini di mana betul-betul kita menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Sebab saya percaya bahwa Matius 28 ayat 19 itu menjadi satu titik tolak ukur orang percaya bahwa ketika dia diselamatkan, ketika dia sudah menerima Yesus Kristus Tuhan, maka dia harus dimuridkan dan dia harus pergi lagi berbuah, menghasilkan buah. Ya, jadi saya bersyukur bahwa berada di tempat ini seperti tadi disampaikan, saya kenal Kobudi sudah lama bersama dengan Brother Rangga dan semua kami dulu di Ubaya sama-sama dan kemudian melayani di kampus dan persekutuan doa dan di gereja. Kita punya satu pergerakan. Dan saya kaget ketika kita sudah berpencar sekian puluh tahun, ternyata mungkin 50% melayani sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Ya. Ada yang di Timika, Pak Jerry, Pendeta Jerry nanti siang akan ada sini ya. Saya di Manokwari, Papua Barat, Pak Jerry di Papua Tengah, ada yang di Kalimantan, di mana-mana ya, puji Tuhan ya. Nah, saya melihat begini, di dalam perjalanan pelayanan yang saya kerjakan dan kemarin baru dari Kamboja dan Vietnam, sebelumnya juga ada di China. Kita mengalami masalah yang sama, tekanan yang begitu berat. Satu goncangan yang sedang Tuhan izinkan terjadi, di mana memang harus masuk kepada penggenapan firman Tuhan. Ya. Mungkin kalau Tuhan izinkan, bulan Oktober awal saya akan ke Yerusalem, dan sudah berapa kali saya ada di sana, saya melihat apa yang terjadi di daerah Timur Tengah, peperangan antara Amerika dan kemudian dengan Iran, ini bukan sekedar sesuatu yang asal terjadi saja, saudara. Ya. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, maka banyak yang terjadi ini sebenarnya satu penggenapan untuk kemudian masuk ke satu tatanan global yang baru untuk menggenapi firman Tuhan yang ada. Dan kita harus siap menghadapi perubahan-perubahan itu.
Nah, kadang-kadang kita tidak siap sehingga ketakutan, kekhawatiran itu muncul. Kita harus merdeka dari hal itu, saudara. Sebab tidak mungkin saudara mengalami sesuatu yang besar, saudara mengalami terobosan dalam hidup kita kalau kita hidup di dalam tekanan, dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan bekerja di dalam kita. Bahwa apapun yang terjadi, Dia berdaulat atas hidup kita. Dia merancangkan segala sesuatu dan mendesain supaya firman-Nya tergenapi. Dan goncangan harus terjadi. Tapi orang-orang percaya akan terus ada bersama dengan Dia. Nah, waktu saya berada di Kamboja, saya berada di perbatasan Kamboja Thailand di satu daerah Pol Pot. Itu terjadi peperangan waktu Thailand berperang melawan Kamboja. Semua meninggalkan daerah itu. Tapi para misionaris Kristen tetap ada di situ. Ya. Mereka semua berada di dalam ketakutan yang sama. Bukan cuma kita di Indonesia, saudara. Saudara melihat bahwa memang dunia sedang digoncangkan. Tapi bagaimana kita melihat supaya kita menjadi orang-orang percaya yang merdeka dari ketakutan, merdeka dari kekhawatiran. Sebab ini bukan desain Tuhan. Jadi kalau hari ini kita datang di dalam ibadah dan ada ketakutan, ada kekhawatiran tentang satu hal yang membuat kita tidak bisa bebas, berarti itu ada sesuatu yang salah, saudara. Ada sesuatu yang keliru yang harus kita perbaiki, sebab Tuhan tidak menginginkan itu. Saudara tidak akan bisa bebas untuk kemudian menjalani hidup ini, untuk melakukan yang terbaik, menerima yang besar, terobosan dalam hidup ini kalau kita ada dalam ketakutan dan kekhawatiran. Mari kita baca bersama-sama. Di dalam Matius pasal 14, Matius pasal 14 ayat yang ke-15 mungkin sampai dengan ayat yang ke-22 ya. Matius pasal 14 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22 kita akan baca bersama-sama. Satu atau ayat yang ke-18 saja ya. 1, 2, 3. Matius pasal 14 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya. 1, 2, 3. Jawab mereka, yang ada pada kami, bawalah mereka. Ya, mari kita lihat apa yang sedang terjadi dalam pembacaan ayat ini. Ya. Yesus lagi mengajar banyak orang dan dia mendapat kabar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh, dipenggal kepalanya. Yohanes Pembaptis ini adalah saudara sepupu daripada Yesus. Dan sejak masa kecil mereka sama-sama. Dari muda mereka sama-sama. Sehingga waktu Yesus mendengar kabar tentang Yohanes Pembaptis dibunuh, dia berduka, dia bersedih. Dan dia mengambil keputusan untuk kemudian menyendiri. Jadi Yesus ini punya satu kehidupan yang sudah dia kerjakan. Dari waktu ke waktu dia mengajar, dia melakukan penyembuhan dan banyak hal. Setelah itu kemudian bersama dengan murid-muridnya dan dia punya waktu-waktu dengan Bapanya, bersekutu dengan Bapanya. Banyak hal di mana Yesus menghadapi tekanan, dia datang kepada Bapa. Firman Tuhan kalau kita baca, pagi-pagi benar Yesus pergi menyendiri dengan Tuhan, Bapanya. Tengah malam dia pergi dengan Bapanya. Jadi waktu dia mendengar tentang Yohanes Pembaptis dibunuh,
Dia bersedih. Tapi waktu dia akan pergi menyendiri, orang banyak yang mengikut dia tidak mau meninggalkan Yesus. Sehingga mereka mengikut Yesus. Dan Yesus akhirnya mengambil keputusan untuk mengajar mereka. Jadi waktu mereka mengikut Yesus dan mereka mulai duduk bersama-sama dan Yesus mulai mengajar mereka, firman Tuhan berkata di situ orang dewasa sekitar 5.000 orang dewasa. Artinya lebih daripada itu. Nah, sampai dengan menjelang malam, murid-murid melihat ini orang-orang banyak belum makan, bagaimana caranya? Sebab kasihan mereka harus diberi makan. Dan mereka datang kepada Yesus. Mereka dikatakan kepada Yesus. Di ayat 15, murid-muridnya datang dan berkata kepada Yesus, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Nah, saudara, waktu kita mendengarkan murid-murid berkata di dalam ayat ini, kira-kira ini bagus tidak? Logis tidak? Bagus saudara ya. Sebab memang orang banyak ini belum makan. Mereka mengikut Yesus dan mungkin bekal yang mereka bawa sudah habis di waktu siang hari itu. Sehingga apa yang murid-murid sampaikan kepada Yesus sesuatu yang baik. Dan mereka berkata biar suruh orang-orang ini ke desa-desa yang terdekat sehingga mereka bisa membeli makan. Tapi yang Yesus lakukan di ayat 16 tidak perlu mereka pergi, kamulah yang harus memberi mereka makan. Nah, ketakutan, kekhawatiran dalam diri kita sulit sekali membuat kita maju bergerak ke depan, mengalami terobosan Tuhan karena seringkali kita memakai cara-cara kita di dalam melihat situasi yang ada. Waktu murid-murid melihat orang banyak ini, mereka berkata kepada Yesus, biarkan mereka pergi ke desa-desa untuk membeli makan sehingga mereka makan dan tidak kelaparan. Tapi cara Yesus berbeda. Yesus bilang tidak perlu, kamulah yang harus memberi mereka makan. Logikanya tidak masuk, saudara. Apa yang murid-murid sampaikan ini menjadi solusi bagi orang banyak ini. Sebab mereka tidak punya makanan, mereka tidak punya uang. Tapi yang Yesus minta kepada mereka justru menabrak apa yang ada. Yang mereka pikir itu baik. Dan Yesus berkata tidak perlu. Saudara, waktu saya berada di gereja Ta'ba, di mana Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan itu. Saya merenungkan firman Tuhan ini. Kalau saya berada dalam posisi murid-murid dan Yesus berkata seperti itu, saya mungkin bisa berkata, Yesus tidak mengerti keadaan yang ada. Yesus tidak tahu kondisi yang ada. Bagaimana kita bisa memberi mereka makan? Kita tidak punya uang, minimal harus 200 dinar. Sedangkan 200 dinar ini adalah upah pekerja untuk 200 hari. Berarti hampir 1 tahun. Dan kalaupun ada uang, dari mana makanan yang tersedia untuk 5.000 orang ini? Belum yang lainnya. Jadi mereka terus melihat dengan cara mereka. Nah, inilah yang seringkali membuat kita tidak bisa mengalami satu terobosan. Dan ada di dalam ketakutan, kekhawatiran dan tidak bisa merdeka di dalamnya. Karena apa? Kita seringkali melihat masalah kita dengan cara kita. Kita mengukur segala sesuatu dengan kemampuan kita. Kita lupa bahwa Allah di dalam kita yang bekerja di dalam kita mampu melakukan jauh lebih besar daripada apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Suatu ketika saya mengalami kecelakaan dan di sebelah sini hancur. Kami membangun gereja 2 lantai dan waktu itu dak untuk lantai kedua kita cor. Kebetulan puji Tuhan ada jemaat komandan Brimob sehingga dia mengerahkan anggotanya semua puluhan Brimob untuk ikut terlibat dalam cor dak lantai 2 itu. Kami lembur sampai malam. Setelah itu saya ingat ada janjian sama rektor satu universitas. Sehingga saya buru-buru keluar
dan pakai motor. Karena saya lihat waktunya sudah mepet, saya ngebut dan mengalami kecelakaan di jalan. Waktu saya kecelakaan, hancur sebelah sini. Dan dokter bedah satu-satunya di kota Manokwari berkata, ini harus operasi Pak. Tidak bisa tidak. Kalau Bapak tidak operasi, ini akan cacat seumur hidup. Waktu saya kembali ke rumah, 2 bulan saya berada di tempat tidur Bapak. Diurus oleh istri saya seperti bayi, mandi dan semua diurus sebab sakit dan tidak bisa bergerak. Setelah itu kemudian bulan ke-7, waktu dokter berkata itu saya berdoa, Tuhan, apakah saya harus berangkat? Saya tahu saya tidak punya dana. Sebab waktu itu saya baru pindah dari Jakarta pelayanan ke Papua, Manokwari. Jadi saya berdoa, Tuhan saya ingin ini sembuh. Tapi saya tidak punya cukup dana. Jadi saya tidak berangkat, saya hanya bawa dalam doa. Bulan ke-7 ada travel telepon saya, Pak Pendeta, kami akan mengadakan tour Holy Land ke Yerusalem. Dan kami minta Pak Pendeta jadi pembimbing rohani. Saya bilang oke, saya berdoa dulu ya. Saya tahu kondisi saya tidak memungkinkan. Dan saya berpikir bagaimana ini cara sembuhnya. Jadi di dalam diri saya buat ini untuk sembuh bagaimana. Bikin begini. Saya upayakan terus dengan cara saya. Tapi waktu telepon itu datang kepada saya bilang oke, saya berdoa. Saya sungguh-sungguh berdoa, Tuhan bilang pergi. Saya telepon, oke, saya bisa. Iya Pak, segera kirim paspor sebab kami mengurus visa Mesir, Yordan dan Israel. Jadi akhirnya berangkat. Dalam perjalanan saya, tangan saya cacat, tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya gantung. Dan di sepanjang perjalanan saya minta orang untuk menolong koper saya. Termasuk di pesawat. Jadi waktu sampai di Terminal 3 Internasional. Saya ketemu dengan mereka kaget. Loh Pak, kenapa dipaksa? Saya pun juga kenapa saya paksa diri ya. Waktu kami sampai di Mesir, melakukan tur dan sebelum masuk ke perbatasan Israel, di Taba kami naik ke Gunung Sinai. Saya pimpin penyembahan sekaligus menunggu matahari terbit. Kami mulai menyembah Tuhan. Dan grup negara yang ada di situ dari China dan ada beberapa negara bergabung dengan kami. Pegangan tangan dan saya mulai angkat lagu Haleluya. Haleluya, haleluya. Sementara angkat lagu itu kami menikmati hadirat Tuhan. Tuhan hadir dan satu demi satu mulai dijamah. Grup dari China, grup dari Ukraina. Waduh, pak dari Indonesia mereka mulai mengalami lawatan Tuhan. Dan tiba-tiba tangan sebelah kanan saya bunyi kerak. Saya tidak sadar saya angkat tangan saya sudah. Dari cacat tidak bisa bergerak. Selesai doa, satu peserta dari Indonesia. Pak Pendeta, tangannya kok bisa bergerak? Saya baru sadar. Oh ternyata bunyi kerak 3 kali itu terjadi mujizat di tangan saya. Saya bersyukur untuk itu. Nah kadang-kadang kita mencoba segala sesuatu dengan cara kita. Dan waktu kita gagal dengan cara kita mulai datang kepada Tuhan. Tuhan kenapa ini gagal? Tuhan kenapa ini tidak bisa? Tuhan di mana engkau? Kita lupa bahwa kita ini adalah murid Tuhan. Kita lupa bahwa Dia bekerja di dalam kita. Kita lupa untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Waktu saya mengambil keputusan untuk melayani sepenuh waktu, saya kemudian tinggalkan dan saya mulai ambil sekolah teologi. Jujur, saya berpikir bahwa pelayanan itu enak. Tapi ternyata saya masuk di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa di mana saya harus berjuang dan bergumul. Dan saya belajar untuk meletakkan cara saya kepada Tuhan. Ternyata bahwa tidak seperti yang saya pikirkan, yang saya mau. Saya harus belajar meletakkan ini kepada Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Dikatakan, kamu harus memberi mereka makan. Bukan dengan caramu, tapi dengan caraku. Yang kedua, kita lihat sama-sama.
Di dalam ayat yang ke-17 berkata begini. Waktu Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. 17. Yang ada pada kami ini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kepadaku. Jadi saudara harus belajar untuk menaruh sesuatu kepada Tuhan. Bawa sesuatu kepada Tuhan. Waktu engkau ingin melakukan sesuatu, engkau ingin mengalami sesuatu, kita sudah berdoa, Tuhan apa yang kau mau? Tuhan saya ingin terobosan. Tuhan saya ingin terjadi sesuatu. Nah, kita harus bergerak dengan cara Tuhan dan kemudian kita memulai dari diri kita, saudara. Apa yang ada padamu, firman Tuhan berkata, berikan kepadaku. Dan mereka berkata, cuma ada 5 roti 2 ikan, bagaimana mungkin? Tidak mungkin, mustahil. Tapi Yesus bilang, berikan kepadaku apa yang ada padamu. Nah, saudara harus belajar untuk menyerahkan apa yang ada dalam diri kita. Sebab itulah yang sering kali mengganggu, menghambat untuk kita mengalami sesuatu terobosan dalam hidup kita. Sehingga kita terus ada dalam tekanan, ketakutan dan kekhawatiran. Contohnya begini. Yang sudah berkeluarga kan. Waktu mau menikah, di depan di waktu pemberkatan nikah. Wah itu semua indah kan. Bahkan kita bilang begini sama pasangan. Lautan api pun aku seberangi hanya untuk engkau. Tidak apa-apa. Jam 5 bisa jemput saya, jam 5 pagi. Bisa. Kamu enggak ngantuk? Enggak, saya enggak ngantuk kok, saya bisa. Tapi waktu masuk dalam pernikahan, sudah mulai muncul. Ego masing-masing, kemudian masing-masing. Nah kita berdoa, Tuhan berkati keluargaku Tuhan. Biar kami mengalami madu dalam pernikahan kami. Tapi Tuhan bilang gini, apa yang ada padamu berikan padaku. Kita tidak mungkin mengalami satu terobosan di dalam hidup kita kalau kita masih memegang cara-cara dan ego kita. Saudara harus berikan apa yang saudara minta kepada Tuhan untuk dia proses dalam hidupmu, serahkan kepada Tuhan. Kesombongan kita, ego kita, negative thinking kita harus serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Sebab kadang-kadang Tuhan tidak bisa bekerja jika kita masih hidup dengan cara kita. Saudara harus belajar meletakkan itu kepada Tuhan. Waktu saya berangkat pindah dari Jakarta pelayanan ke Papua, saya bilang sama Tuhan, saya berdoa, Tuhan, kalau ini engkau mau, saya bergumul cukup lama 2 tahun untuk kami pindah ke Papua. Oke, saya siap. Ya. Saya dengan istri kemudian kami bersepakat untuk kemudian siap dan setelah 2 tahun bergumul kami pindah. Kami pikir semua akan berjalan dengan baik. Tapi waktu kami mulai membangun tempat ibadah, ternyata tidak cukup. Saya hanya datang kepada Tuhan berdoa, mujizat terjadi, Tuhan lakukan sesuatu hal. Tapi Tuhan bilang gini, apa yang ada padamu berikan padaku. Saya harus menjual kendaraan saya, mobil yang saya bawa dari Jakarta. Untuk kemudian membangun pelayanan yang ada. Dan waktu saya membuka sekolah misionaris untuk orang-orang Papua. Untuk belajar dan setelah itu dilatih di luar negeri. Saya tidak punya apa-apa. Saya bilang Tuhan ini untuk pekerjaan Tuhan. Berikan orang-orang Tuhan untuk bisa menopang pekerjaan ini. Tapi tidak ada. Tuhan bilang apa yang ada padamu berikan padaku. Kendaraan lain yang saya dapatkan setelah saya menjual kendaraan saya dari Jakarta. Saya kemudian jual lagi untuk memulai pelayanan misi ini. Sehingga kemudian bisa berjalan. Nah Tuhan mau dari kita saudara. Saudara harus melepaskan apa yang ada dalam dirimu. Untuk engkau mengalami Tuhan dalam hidupmu. Ketakutan, kekhawatiran itu bukan karena sesuatu yang memang Tuhan inginkan. Tapi kita harus melepaskan itu saudara. Kadang-kadang kita berdoa Tuhan lakukan ini Tuhan. Lakukan ini Tuhan bilang apa yang ada padamu lepaskan itu. Berikan kepada. Saudara mau mendapatkan banyak hal? Amin. Kita rindu banyak hal daripada Tuhan. Tapi kita lupa bahwa Tuhan mau
kita bekerja sama dengan dia. Berikan apa yang ada dalam diri kita. Logika manusia. Murid-murid berkata, suruh orang banyak itu pergi supaya mereka makan. Tetapi logika Tuhan, mereka harus memberi makan orang-orang itu. Dan apa yang ada pada kita, itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang ketiga, kita melihat dalam ayat ini, sewaktu kita mengharapkan sesuatu, kita menantikan terobosan, maka Tuhan mau kita tetap percaya dan membangun mezbah kita di hadapan Tuhan. Sebab inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mujizat membutuhkan wadah. Dan mezbah adalah simbol konsistensi, hubungan dan kepercayaan yang teguh pada proses Tuhan dalam hidup kita. Waktu Yesus berkata, berikan kepadaku. Tidak serta-merta langsung terjadi mujizat. Dia menenggada dan mengangkat itu dan bersyukur kepada Bapa. Dan setelah itu dia berkata, bagikan. Waktu mereka membagikan, mujizat terjadi. Jadi sementara saudara menantikan sesuatu perubahan, saudara menantikan proses itu terjadi dalam hidupmu mujizat, maka tetap bangun hidupmu di hadapan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, bangun mezbah di hadapan Tuhan. Nah, ini kita mengalami masa-masa yang betul-betul sulit sekarang. Saudara lihat, peperangan terbesar kita adalah karena hal-hal yang kita izinkan masuk dalam hidup kita. Ya. Kita berpikir kita kekurangan waktu untuk banyak hal yang kita harus kerjakan. Kita berpikir kita terburu-buru dalam banyak hal. Tapi saudara sadar bahwa seringkali justru yang menghambat kita, yang mengganggu kita adalah gadget kita, handphone kita, dan kita habis waktu di situ. Padahal Tuhan mau setiap kita membangun satu hubungan dengan Tuhan. Ya. Saudara punya satu komunitas bersama-sama dengan orang-orang percaya. Tapi kita harus punya satu komunitas pribadi dengan Tuhan. Sehingga Tuhan bukan hanya sebagai Tuhan di mana kita adalah hamba, tetapi dia adalah sahabat kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Bapa kita. Sehingga dalam segala dimensi kita bisa membangun satu mezbah di hadapan Tuhan. Di dalam segala aspek, dalam keadaan apapun, saudara bisa datang kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Bahwa bangunlah mezbahmu di hadapan Tuhan. Tetaplah percaya waktu engkau sedang berdoa dan mengharapkan sesuatu. Sebab akan ada banyak hal yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, saudara. Akan ada banyak hal yang membuat kita kemudian melenceng. Atau kemudian tidak lagi berharap pada Tuhan. Dan Tuhan mau dalam masa-masa seperti itu, kita membangun mezbah kita di hadapan Tuhan. Di ayat 18 Yesus berkata gini, bawalah kemari kepadaku. Dan setelah itu dia mulai menyuruh orang-orang banyak itu duduk berkelompok-kelompok. Dan dia mulai menengadah dan mengucap syukur kepada Bapa. Dan membagikan itu. Saudara lihat di poin yang keempat. Setelah itu terjadi di poin yang keempat katakan apa? Mujizat terjadi di ayat yang ke 20 dikatakan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul banyaknya. Wow. Murid-murid tidak pernah membayangkan bahwa orang banyak ini bisa makan dari 5 roti 2 ikan. Tapi waktu mereka belajar mengikuti cara Tuhan. Waktu mereka belajar untuk menyerahkan apa yang ada pada mereka. Waktu mereka belajar percaya kepada Tuhan dalam proses itu. Dan waktu mereka mulai membagikan roti dan ikan itu. Orang banyak makan sampai kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. Saudara, saya melihat ini seperti lelucon. Kenapa Yesus mau mengisahkan 12 bakul? Sebab ini ada 12 murid. Nih kamu bawa pulang 1 bakul supaya kamu tidur dengan roti itu ya. Bahwa bagiku tidak ada yang mustahil. Bahwa bagiku segala sesuatu mungkin. Nah, kita harus terus berjalan dengan Tuhan. Percaya bahwa ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, titik keterbatasan kita
akan diubahkan menjadi sesuatu yang besar dalam hidup kita. Saya mengundang pemusik, pemuji. Efesus pasal 3 ayat 20 berkata begini. Dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar, lebih banyak. Daripada apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Seperti yang nyata dari kuasanya yang bekerja di dalam hidup kita. Membangun pelayanan di Papua itu tidak gampang, saudara. Sekalipun di Papua dalam mayoritas orang-orang percaya, tapi tidak gampang. Keterbatasan dalam segala hal. Saya membuka pelayanan-pelayanan di pegunungan, menjangkau masyarakat-masyarakat suku yang ada di pegunungan, tidur bersama dengan mereka, mengajarkan firman kepada mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala. Kadang-kadang tidur di bawah langit terbuka, di gunung yang dingin. Kami membuka pelayanan ke daerah-daerah yang terbelakang, di pantai-pantai yang terbelakang, di mana masyarakat-masyarakatnya tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Mengajar mereka baca tulis. Dengan keterbatasan yang ada. Tapi waktu saya melakukan perkara seperti ini, saya menyerahkan kepada Tuhan. Saya melihat keterbatasan saya bukan sebagai suatu hambatan. Maka Tuhan bekerja di dalamnya. Banyak orang boleh diberkati. Dari satu kampung kami adopsi, masuk ke kampung lain, kami ajarkan. Kami punya keterbatasan, tapi Tuhan yang tidak terbatas, Dia mampu melakukan banyak hal dalam hidup kita. Saudara terbatas dalam segala sesuatu. Kemampuan kita, segala sesuatu terbatas. Tapi Allah yang tidak terbatas, mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Mari kita belajar percaya. Waktu saya berada di Kamboja, saya melihat bagaimana orang-orang percaya yang baru menerima Yesus. Ada satu kerinduan, rasa lapar dan haus akan Tuhan. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Itulah sebabnya misionaris ada di situ. Mengajar mereka, memuridkan mereka. Kami makan dari daun-daun yang ada bersama dengan mereka. Dan saya pikir kita perlu bersyukur, saudara. Sebab kadang-kadang kita terlalu melihat keterbatasan kita. Melihat apa yang ada dalam diri kita. Kita lupa bahwa di berbagai tempat di belahan dunia lainnya. Banyak orang-orang yang justru mereka berdoa, berharap. Mereka lepas dari masa-masa yang sulit. Bahkan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, mereka susah mendapatkannya. Ini waktu-waktunya untuk kita bangkit. Untuk melihat terobosan dalam hidup kita. Ya. Mari kita menyembah Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu